Nowhere to go, so far from home. Is this what giving up feels like? I don't know, I don't know. Tell me, have I lost my mind? Berbagai kekalahan yang terjadi pada turnamen Piala Dunia kali ini juga mengandung berbagai cerita menarik di dalamnya. Meskipun rasa sedih pasti menghampiri, rasa bangga juga tidak luput bersemi bagi mereka yang sudah berusaha memberikan penampilan terbaik. Dan kali ini kami akan merangkum beberapa reaksi fenomenal di Piala Dunia edisi Qatar kali ini. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita simak. Check it out. Here's Cristiano Ronaldo, Erling Haaland. Wajah sedih para pemain Jerman. Berbeda seperti saat nekat melanggar peraturan tuan rumah Qatar, yang penuh dengan rasa percaya diri menutup mulut mereka, mengkampanyekan kesetaraan LGBT kepada dunia. Dan hal tersebut tak tampak ketika mereka harus tersingkir dan pulang lebih awal dari Qatar. Nuansa kelabu seolah menaungi langkah punggawa Jerman, yang justru dilanda kemurungan saat kembali menginjakan kaki di tanah air mereka sendiri. Ketua Federasi Sepak Bola Jerman mundur, masa depan Hansi Flick goyah. Sukses membangun dinasti selama 18 tahun, Oliver Bierhoff selaku Ketua Federasi Sepak Bola Jerman terpaksa mengundurkan diri dari jabatannya setelah gagal mengulangi prestasinya di tahun 2014 dan selalu tersungkur pada 2 edisi Piala Dunia terakhir. Melihat hal ini, Hansi Flick selaku juru taktik Der Panzer yang karirnya sedang berada di ujung tanduk, harus menerima efek domino dari keluarnya Oliver Bierhoff yang dulu memfasilitasinya berbagai prioritas karena bersedia bergabung ke tim nasional Jerman. Jepang pulang dengan hormat. Terima kasih Qatar. Meskipun kembali terjungkal di babak 16 besar, namun, hype yang dibangun oleh skuad Samurai Biru di panggung Piala Dunia kali ini ternyata juga mereka rasakan sendiri. Ya, setelah menjadikan turnamen ini berlangsung lebih seru, Jepang tetap menjaga kewarasan mereka, meskipun menjadi performer paling disorot. Dan saat harus meninggalkan ruang ganti Qatar untuk selama-lamanya, mereka tidak lupa melanjutkan budaya positif mereka dengan membersihkan ruangan tersebut, seraya menulis pesan menyentuh yang disertakan berbagai origami burung bangau. Adapun isi pesan menyentuh yang Jepang beri untuk Qatar adalah, terima kasih atas suasana yang luar biasa. Pelatih Korea langsung mundur. Merasa bertanggung jawab atas gugurnya skuad Taeguk Warriors di babak 16 besar, Paulo Bento mengumumkan dirinya akan meninggalkan kursi pelatih Korea Selatan tepat setelah anak asuhnya tersingkir dari Piala Dunia Qatar. Bersama negeri gingseng, Bento menjadi pelatih terlama yang pernah menangani tim tersebut. Dan dilansir dari CNN, Bento yang ditunjuk sejak Agustus 2018 telah melakoni 57 pertandingan, mampu membukukan 35 kemenangan, 13 hasil seri, dan hanya merasakan 9 kali kekalahan. Thibaut Courtois, kita bukan generasi emas. Meskipun telah resmi gugur dari Piala Dunia, namun kegaduhan yang ada dalam tubuh tim nasional Belgia masih belum mereda. Dan menanggapi isu seputar generasi emas yang sedang mengitari kubu setan merah, Thibaut Courtois berikan pandangan menohok terhadap masalah yang menjadi awal mula terhambatnya jalan Belgia di Piala Dunia kali ini. Dilansir dari Goal International, Courtois berkomentar, sulit untuk menyebut diri Anda generasi emas ketika Anda tidak memenangkan apapun. Kami bukan generasi emas, kami adalah generasi dengan banyak talenta dan pemain hebat dari seluruh Eropa. Kami menunjukkan di Rusia 2018 bahwa kami adalah Belgia yang memainkan sepak bola bagus. Saudi Arabia gugur dari Piala Dunia, tapi menang di sektor promosi olahraga. Gagal lanjutkan hasil positif seperti saat menjegal kedikdayaan Argentina, Arab Saudi yang justru tersingkir di akhir babak penyisihan grup mengaku tetap bangga akan kiprahnya di Piala Dunia kali ini karena dilansir dari Atlantik. Pemerintah Arab Saudi sedikit berhasil merealisasikan program Visi Saudi 2030, di mana industri olahraga menjadi salah satu pilar utama. Dalam program
yang direformasi oleh putra mahkota Mohammed bin Salman sejak tahun 2016 silam. Kini, Saudi Arabia sedang mempersiapkan diri untuk menjadi negara Arab kedua yang akan menggelar Piala Dunia di jazirah mereka. Kalah dari Maroko, nasib buruk Spanyol tiap lakoni babak adu penalti. Menghadapi Maroko di babak 16 besar, La Furia Roja sejatinya mendominasi permainan dengan 77% penguasaan bola dan melepaskan 13 kali percobaan. Namun statistik gemilang tersebut tak berarti apa-apa karena hanya ada satu tembakan yang mampu mengarah ke arah gawang lawan. Tak jua mencetak gol meskipun menguasai jalannya pertandingan selama 120 menit, Spanyol yang harus melanjutkan laga ke babak adu penalti secara mengejutkan takluk dengan sangat mudah. Namun setelah dilihat ke belakang, Spanyol memang sangat tidak beruntung di Piala Dunia saat harus melakoni babak ini. Sudah 5 kali tim Matador tersingkir di Piala Dunia karena kalah di babak adu penalti. Qatar, pertama lolos, pertama tersingkir. Berstatus sebagai tuan rumah, hal ini tentu menjadi privilege bagi tim nasional Qatar berpartisipasi di turnamen akbar sepak bola ini. Namun akibat pengalaman yang masih kurang, tim tuan rumah tidak mampu berbuat banyak hingga menjadi negara pertama yang dipastikan gugur setelah menjadi bulan-bulanan di grup A. Meskipun begitu, pelatih timnas Qatar, Felix Sanchez, berpendapat bahwa hasil akhir yang diterima anak asuhnya tidak bisa dijadikan acuan dari kegagalan dan kekecewaan. Saya pikir kami menampilkan permainan yang bagus. Ketika Anda datang ke sini, Anda perlu tahu dari mana Anda berasal. Jika ini adalah kegagalan dan kekecewaan, itu hanya tergantung ekspektasi. Tim terseok-seok versus juara Piala Dunia. Sudah 4 edisi, Polandia tidak merasakan sesaknya persaingan di babak 16 besar Piala Dunia. Dan ketika kesempatan itu datang, Polandia yang masih belum stabil harus berhadapan dengan Prancis yang masih menjaga ritme terbaiknya selama menangkan Piala Dunia tahun 2018 lalu. Melihat kenyataan timnya ditaklukkan dengan mudah, Lewandowski yang sudah berumur 34 tahun justru masih penasaran dan ingin kembali membela Polandia andai lolos di Piala Dunia berikutnya. Secara fisik, saya tidak takut untuk memainkan Piala Dunia lain. Banyak hal yang bisa mempengaruhi keputusan tersebut. Semua akan mengelilingi permainan, semua akan menentukan apakah Anda bisa bermain di Piala Dunia atau tidak. Nah Sobat Bola, sekian dulu ya untuk pembahasan kali ini. Dengan semakin sengitnya kompetisi Piala Dunia, semoga makin banyak momen menarik yang dapat kita nikmati. Sampai jumpa di video kami lainnya. Terima kasih dan salam olahraga.